Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemokan sistem kasir yang kita buat khusus untuk salon kecantikan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat seperti apa fitur yang digunakan dan juga kemudahan apa yang didapat. Semoga ini nanti bisa menjadi solusi dari semua permasalahan teman-teman. Yang pertama, nanti teman-teman akan mendapatkan username dan password ketika sudah menggunakan kasirpos.id. Jadi nanti nama webnya itu adalah kasirpos.id login. Ini bisa digunakan di laptop, di PC maupun di tablet ataupun di handphone. Jadi semuanya bisa dibuka. Setelah mendapatkan akses login, maka teman-teman tinggal login saja. Nanti passwordnya juga dapat dan teman-teman bisa ganti sendiri nanti password. Nah, ini adalah tampilan kasirpos.id ya, atau kasirpos.id. Di sini adalah tampilan dashboard. Nah, untuk tampilan dashboard ini ada 4, yaitu adalah jadwal kunjungan minggu ini, pelanggan baru, terus kunjungan bulan ini, dan juga di sini omset bulan ini. Nah, ini adalah tampilan dashboardnya. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini data cabang. Data cabang itu adalah data salon teman-teman semuanya. Nah, untuk data cabang ini juga bisa diedit ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah foto. Jadi foto ini nanti kan masih kosong. Jadi teman-teman bisa masukkan foto brand salonnya sendiri. Karena nanti ini muncul juga di struk pembayaran. Makanya di sini teman-teman wajib masukkan. Terus nama cabang, nomor telepon, alamat cabang, terus ini username dan juga password. Nah, ini teman-teman passwordnya bisa diganti sendiri ya. Kalau sudah disimpan. Terus selanjutnya adalah produk layanan. Nah, di sini juga kita menyiapkan stock of name produk, di mana di sini produk yang digunakan di salon teman-teman bisa masukkan di sistem ini juga. Jadi bisa tahu stok produknya berapa, sisa produknya berapa gitu. Nah, ini ada kategori produk. Nah, kategori produk ini teman-teman bisa masukkan di sini ya. Contohnya seperti body treatment, eyelash treatment, facial treatment, hair treatment, makeup treatment, dan juga package treatment. Jadi ini untuk mengkategorikan saja. Jadi contohnya seperti lulur, massage, kayak gitu ya. Terus apalagi mungkin lotion, nah itu masuknya ke body treatment. Jadi ini kategorinya teman-teman bisa buat sendiri. Terus selanjutnya turunan di produknya, nah ini. Jadi contohnya bleaching, body, itu masuknya ke body treatment kategorinya. Bulu mata itu masuknya ke makeup treatment. Cream bath tradisional itu masuknya ke hair treatment, hair candle, body treatment, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada produk masuk ya. Nah, untuk produk masuk ini teman-teman bisa tambahkan ya. Jadi contohnya ini 4 September ada produk masuk baru. Di sini jumlahnya 30. Nah, seperti ini, Air Spa L'Oreal 30, ini maksudnya 30 kali pemakaian. Jadi nanti dibuat diplastikin kecil-kecil gitu untuk sekali pemakaian. Biasanya kalau di salon seperti itu. Makanya di sini 30 itu 30 kali pemakaian. Bukan 30 botol ya, bukan, tapi 30 kali pemakaian. Lalu di sini ada laporan inventory. Nah, ini juga nanti ada produk, tanggal masuk, tanggal keluarnya, terus stok produknya di sini juga ada. Jadi teman-teman bisa mendapatkan laporan yang detail gitu ya. Jadi bisa tahu, oh sekarang produknya kurang atau habis atau tinggal sedikit. Nah, ini perlu di-input lagi. Lalu selanjutnya di sini ada penjualan produk. Produk layanan dengan penjualan produk ini berbeda. Kalau penjualan produk ini biasanya untuk di salon kita itu, nah biasanya ada kayak CD kertas, hair tonic, vitamin honey, vitamin macarizo.
ini di luar dari produk yang digunakan untuk layanan gitu. Atau mungkin di sini teman-teman ada air mineral ataukah mungkin snack gitu ya, kalau namanya jual di salonnya juga, atau mungkin ada juga yang pakai itu salonnya ditambah dengan dia ada jual, karena dia ada baby spa-nya, dia jual baju-baju anak, kayak gitu juga bisa dimasukkan. Jadi produk penjualan ini di luar dari produk layanan. Kalau produk layanan itu produk yang digunakan untuk treatment, kalau produk penjualan di luar produk layanan tersebut. Nah, ini sama juga ada kategori produk masuk, dan juga laporan inventory. Lalu selanjutnya di sini ada karyawan. Nah, ini adalah data karyawan teman-teman yang penting gitu. Nah, ini jadi semuanya sudah kita masukkan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang ada di lapangan. Ini beberapa kali revisi memang. Yang pertama adalah data jabatan. Di sini ada, bisa ditambah sendiri juga ya nanti. Nih, tambah data. Jadi ada admin, cleaning service, marketing, stylist, dan juga terapis. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan sendiri. Terus selanjutnya ada data karyawan. Data karyawan ini yang dimasukkan adalah nick, email, nomor telepon, dan juga kalau ini cabangnya sudah otomatis namanya. Ini siapa? Oke, kita coba klik tambah data. Nah, ini yang diisi ya teman-teman ya. Cabangnya, terus nama karyawan, nicknya, jenis kelamin, alamat, email, nomor telepon, jabatan, gaji pokok. Nah, ini gaji pokoknya dia berapa per bulannya. Lalu juga ada beberapa salon seperti di tempat kita itu, karena karyawan yang lama, dia sistemnya udah nggak gaji pokok tapi bagi hasil. Nah, itu juga bisa. Kalau dia sistemnya bagi hasil, berarti gaji pokoknya itu dikosongin, pakainya hanya bagi hasil aja. Kalau bagi hasil ya berarti dari omset dia dapat berapa persen gitu. Terus uang makan. Nah, ini uang makannya dia berapa, itu juga sudah ada. Seperti itu teman-teman. Oke. Lalu di sini ada absensi. Nah, absensi ini nanti harus absen setiap hari. Karena apa? Untuk absen ini nanti terhubungnya adalah ke uang makan. Nah, karena di salon salon itu biasanya kan ada uang makan, jadi kalau dia datang dapat uang makan, kalau tidak datang nggak dapat uang makan. Nah, makanya di sini dia harus absen, jam masuk, jam keluarnya, ini ditinggal pilih jam aja, jam berapa, terus jam keluarnya dia di jam berapa. Nah, ketika dia absen 1 hari, maka dia dapat uang makan otomatis gitu. Terus selanjutnya di sini ada lembur. Nah, kalau lembur ini tinggal dimasukkan data lemburnya, nama karyawannya siapa, contohnya ini, durasi lemburnya berapa, terus berapa jam dan juga berapa menit. Nah, itu nanti akan mengkalkulasi. Nah, nanti untuk settingan lemburnya, biasanya kan setiap salon itu beda-beda. 1 jamnya itu berapa rupiahnya, itu nanti ada settingannya. Jadi kalau di sini penambahan. Oke, lembur juga sudah ada, insentif. Nah, ini kalau ada insentif ya, itu bisa dimasukkan juga, tambah data insentif, nama karyawan, jenis, nominal, keterangan. Setelah itu ada keuangan karyawan. Nah, ini adalah keuangan karyawan. Ini itu adalah gaji karyawannya. Jadi sudah otomatis. Contohnya di sini ada Aisyah gitu ya, saldonya 1.984.500. Kenapa saldo? Ini adalah gaji mereka yang berjalan di bulan ini. Jadi nanti ini bertambah lagi. Nah, kalau kita klik detail, maka di sini ada rinciannya, teman-teman ya. Gaji pokok itu dia 0 karena dia sistemnya komisi ya. Ini bisa lihat teman-teman ya. Komisi treatment facial basic itu 40%. Berarti di cabang ini si Aisyah ini dia sistemnya komisi, bukan gaji pokok. Jadi gaji pokoknya 0 ya. Komisi penjualan CD kertas, terus di sini komisi treatment segini, komisi treatment stand body, waxing, mani pedi, nah seperti ini.
Totalnya 1.984.500 gitu. Jadi nanti udah jelas teman-teman, omsetnya kelihatan dia di treatment apa aja, jadi teman-teman nggak perlu mencatat satu persatu lagi. Nah, ini ada pemotongan dan juga ada pencairan ya. Pemotongan ini apa? Jadi pemotongan itu kalau seumpamanya sistemnya dia itu adalah gaji pokok, terus dia tidak masuk 1 hari, tidak ada keterangan, tidak ada izin sama sekali, berarti kan harus dipotong. Nah, itu pemotongan itu bisa dimasukkan di sini. Nanti tulis keterangannya pemotongan 1 hari, keterangannya alfa atau tidak masuk seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah pencairan. Nah, pencairan ini itu adalah kasbon, teman-teman. Karena di salon kita itu hampir semuanya itu pasti ada aja yang kasbon. Nah, kasbon ini teman-teman bisa masukkan datanya, dia kasbonnya mau berapa. Tapi harus di bawah ini pendapatan dia. Jadi contoh nih, tanggal 1 sampai tanggal 8 dia pendapatannya 1.984.500 ya. Berarti maksimal kasbonnya yang 1.900.000 kasarannya gitu. Atau teman-teman mau batasin kasbonnya minimal 500.000 gitu juga boleh, atau maksimal 500.000 juga boleh. Nah, ini nanti tinggal tambah pencairan aja. Nah, ini Aisyah, tanggal pencairan ini nominal pencairannya berapa. Nah, nanti di slip gajinya itu akan ada gaji dia berapa, ada potongan atau enggak, terus kasbonnya itu ada berapa. Jadi detail semua di keuangan karyawan itu. Lalu selanjutnya tadi di keuangan karyawan. Nah, di sini ya, kalau teman kita mau buat pemotongan ya, tambah pemotongan gaji. Nah, di sini di bulan September nominalnya berapa, keterangannya berapa gitu. Nanti masuknya di kolom pemotongan gaji tadi. Oke, kalau teman-teman kurang detail atau kurang jelas, nanti ketika sudah mengambil sistem ini akan dibantu oleh tim kita untuk settingnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi di sini saya mendemokan saja. Selanjutnya kita masuk di treatment. Nah, treatment ini adalah kita menginput menu-menu treatment yang ada di salon kita. Yang pertama ada kategori treatment. Nah, kalau kategori treatment sama ya, body treatment, eyes treatment, face treatment, dan seterusnya. Terus di sini untuk treatmentnya, nah, contohnya di sini kita tambahkan data. Nama treatmentnya apa? Contohnya di sini facial, terus di sini dia masuknya apa? Facial itu face treatment. Harganya berapa? 199.000 atau 100.000. Nah, 100.000. Nah, ini fee treatmentnya berapa? Jadi kalau sistemnya dia gaji pokok, itu biasanya masih ada fee treatment tambahannya. Fee treatmentnya itu bisa 5% sampai 10%. Nah, ini teman-teman tinggal tambahkan saja fee treatmentnya. Jadi nanti si terapisnya itu dapat 5% dari harga 100.000 ini, di luar gaji pokoknya. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini bebas ya, mau 5%, 10%, 15%. Biasanya tergantung dari skillnya. Ada yang gaji pokoknya nggak begitu tinggi, tapi fee treatmentnya ditinggikan, itu juga boleh sih. Nah, setelah itu, untuk treatment facial ini, produk yang digunakan apa saja? Jadi contohnya di sini ada facial, kita pakainya masker gitu ya, masker gold satunya, terus masker topeng gitu, contohnya aja ya. Nah, maka nanti ketika ada yang mengambil treatment facial, otomatis stok produk masker gold dengan masker topeng itu berkurang otomatis gitu ketika ada yang mengambil treatment ini. Makanya ini tidak boleh salah ketika memasukkan nama treatmentnya apa, dan nanti produk yang digunakan itu apa saja gitu, teman. Oke, kalau sudah nanti disimpan. Nah, ini kenapa kok ini kosong? Karena rata-rata di salon cabang ini dia sistemnya bagi hasil, bukan gaji pokok ya. Hampir semuanya bagi hasil. Oke,
Kurang lebih seperti ini untuk treatmentnya. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan treatment di salonnya masing-masing. Selanjutnya adalah data pelanggan. Nah, ketika teman-teman sudah memasukkan treatment, karyawan, produk penjualan, dan layanan, sekarang adalah masuk ketika ada orang yang datang, ya. Ada orang yang datang, dia mau melakukan treatment, maka teman-teman masuknya di data pelanggan, ditambahkan dulu data pelanggannya. Nah, ini data pelanggannya itu nama pelanggan, nomor HP, membership, biasanya itu ada sistem member dan non-member gitu ya. Kalau semuanya member, maka dia dapat potongan 5% atau berapa persen, kalau non-member berarti nggak dapat. Nah, di sini tinggal pilih aja member atau non-member, tanggal lahir, ini untuk mengetahui ulang tahunnya. Jadi biasanya kita ada promo-promo khusus ketika dia ulang tahun, alamat, tanggal terdaftarnya tanggal berapa. Kalau sudah disimpan, nah nanti seperti ini datanya AD, non-member, 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 kayak gitu ya. Oke, nah ini juga bisa dikosongin karena memang ada beberapa customer yang tidak mau menunjukkan nomor handphone atau mungkin tanggal lahirnya tiba-tiba datang, itu juga ada pasti. Setelah itu adalah kita ke kunjungan. Ini operasional petty cash nanti aja. Jadi ke kunjungan, yang pertama adalah tambah kunjungan. Jadi orang tadi udah kita data pelanggannya, lalu kita cari di sini semuanya, list gitu. Kita cari di sini, contohnya Yuju aja. Kita klik. Ini tadi sudah kita isi di data pelanggan. Ini alamatnya udah juga. Nah, dia mau ambil treatment apa? Kategori treatmentnya dia masuk body treatment. Dia ambilnya itu bleaching full body. Nah, bleaching full body ini harganya 105.000. Ini sudah diinput ketika kita input treatment tadi. Terapis yang pegang siapa? AMI. Contohnya gitu ya. Produknya apa? Produknya bleaching body 1 yang dipakai untuk bleaching body. Nah, stoknya ini masih ada 41. Nah, kalau semuanya dia ambil 2 treatment, tinggal ditambah saja di treatment selanjutnya. Ada kategori treatment, pilih treatment terapisnya lagi. Jadi contohnya satu dia ambil bleaching, satunya lagi ambil facial, terapisnya beda, itu juga bisa. Ya. Atau satunya cutting, itu juga bisa. Kalau nggak ada, ini bisa dihapus. Terus selanjutnya jadwal selanjutnya dia datang, ini juga bisa diisi 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, itu boleh silahkan dimasukkan. Potongan harga, nah ini potongan harga kalau dia member atau non-member, atau mungkin teman-teman lagi ada promo, nah itu juga bisa ya dimasukkan di sini potongan harganya berapa. Lalu untuk metode pembayarannya di sini ada keterangannya apakah dia cash, debit, kredit, QRIS ataukah transfer. Lalu selanjutnya di sini ada pembelian produk. Nah, pembelian produk ini yang tadi, oh dia selama treatment ambil air mineral 1, terus ambil snacknya 1, nah itu di sini bisa dimasukkan juga gitu, air tonic gitu ya. Terus di sini biasanya yang menawarkan gitu ada komisi juga biasanya ya. Ada komisi, contohnya kalau semuanya terapis itu jualan health tonic, itu dia dapat komisi berapa persen, itu juga ada. Nah, itu presentasinya juga ada ya, komisi penjualan produknya itu juga ada, teman. Ini contohnya AMI health tonic Putri gitu ya, itu harganya 50.000. Ini dia dapat 5%. Nanti udah ada di laporan keuangan karyawan, dia dapat komisinya. Nah, ini total pembayarannya itu nanti tinggal dimasukkan aja gitu. Nanti udah otomatis seperti ini, total pembayarannya berapa, lalu disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti dia masuknya di data kunjungan. Nah, seperti ini. Kunjungan proses nanti seperti ini, masuk di sini kunjungan diproses. Setelah itu kunjungan selesai. Nah, setelah kunjungan selesai di sini, ini udah ada keterangannya, ada detailnya, cetak invoice, cetak struk gitu ya. Kalau cetak invoice, maka dia tampilannya berupa invoice, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini ya.
Kalau semuanya teman-teman pakai print kasir yang kecil, maka itu pilihnya cetak stroke. Nah, nanti stroke-nya seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi logonya, nama salonnya, terus ini alamatnya, nomor pesanan, pelanggannya siapa, terapisnya siapa, tanggalnya berapa, pembayarannya apa, terus di sini keterangannya dia ambil apa dan totalnya berapa gitu. Ini udah lengkap semua gitu teman-teman. Oke, kalau sudah kita ke di sini ada laporan operasional ya. Di sini ada operasional. Jadi kalau operasional itu teman-teman bisa masukkan di sini untuk pembelian yang besar-besar. Data operasional itu contohnya beli bed, terus beli alat, jet bill dan sebagainya. Nah, itu juga boleh silakan. Atau beli produk kan biasanya langsung kiloan gitu kan. Nah, itu bisa ditambahkan data operasional ini apa aja. Kategorinya di sini ada masuk kas besar gitu ya. Tujuan penggunaannya untuk apa, beli apa gitu. Tanggal penggunaannya, nominal dan juga keterangan. Selanjutnya ada petty cash. Kalau petty cash ini dia yang kecil-kecil. Jadi di sini dia beli pulsa, beli galon, terus bayar wifi kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan di petty cash. Jadi laporannya itu dibedakan laporan kecil dan laporan besar. Kalau kita biasanya menyebutnya petty cash dan juga laporan operasional gitu. Kalau petty cash itu yang kecil-kecil. Nah, selanjutnya ini ada di menu laporan. Nah, ini tadi yang pertama ada laporan absensi. Nah, ini udah ada absennya semua ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau merah ini berarti dia masuk semuanya, belum ada libur. Nanti kalau dia off, libur, itu berarti warnanya ada putihnya. Selanjutnya di sini ada laporan pemasukan. Nah, ini laporan pemasukannya, semua pemasukan itu ada di sini, itu detail semua ya. Treatmentnya dia namanya Yuyu, dia ambilnya apa, Vicky dia ambilnya apa, sistem body, terus di sini Windy dia manicure, remove. Nah, ini udah ada jelas semua rinci ya teman-teman, total treatmentnya di tanggal berapa gitu ya. Nah, ini sudah ada semuanya, tanggal 7, 8, 9. Terus setelah laporan pemasukan, ini ada laporan pengeluaran. Untuk laporan pengeluarannya nanti masuk di sini operasionalnya totalnya ada berapa. Terus penggajian ini totalnya ada berapa, total pengeluarannya jadinya berapa gitu ya. Lalu selanjutnya di sini untuk laporan operasionalnya ini juga udah ada. Nah, ini untuk biaya promosinya ini juga udah ada ya. Terus di sini ada salarinya juga. Nah, untuk laporan gajinya itu teman-teman ada di sini ya. Jadi kalau sama pengen lihat si Aisyah itu dapat omsetnya berapa, 4.965.000, salarinya itu di 1.984. Biasanya kita pengen tahu seperti itu. Kita ingin cek previewnya. Nah, ini jadi gaji pokoknya 0, komisi layanannya 1.900.000, komisi penjualannya dia Rp500. Nah, di sini ada kasbonnya, kalau dia ada kasbon, ada potongan, kalau dia ada potongan, terus ini take home pay yang dibawa pulang dia berapa total diterimanya. Nah, slip gajinya nanti kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman semuanya ya. Jadi untuk sebagai owner, kalau sebagai owner itu biasanya melihatnya hanya di salary dan juga di profit aja. Jadi di salary dan juga di profit. Di sini kita bisa tahu gaji karyawan kita berapa. Terus di sini kita bisa preview juga. Ini dia keterangannya apa aja, gaji pokok, komisi layanan dan sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya adalah profit. Nah ini adalah profitnya. Jadi total omset treatment, laporan laba rugi ya. Total omset treatment itu berapa, total omset penjualan berapa, biaya promosinya di sini.
Terus ada biaya marketingnya, petty cash, kas besar, upah kerja. Nah, ini juga bisa diklik ya, contohnya total omset penjualan 230.000. Ini ada keterangan 230.000-nya ini apa aja. Terus kita bisa cek, terus ini omsetnya juga segini tuh, omsetnya berapa aja gitu ya. Kita bisa cek juga di sini. Tinggal kita scroll aja kalau kita ingin lebih cepat gitu ya. Terus ini juga sama, biaya marketing bisa kita cek juga biaya marketingnya apa aja, kas besarnya itu apa aja. Nah, nanti di sini kelihatan nih laporan laba ruginya berapa. Karena ini masih di awal bulan ya, biaya operasionalnya belum dimasukkan semua, jadi belum kelihatan laba bersihnya berapa. Lalu selanjutnya adalah di sini ada produk terlaris. Nah, ini produk terlarisnya bisa kelihatan ya, hair treatment itu ada 133, body treatment itu 131, package treatment itu 44, nail treatment 61. Jadi kita bisa kelihatan selama periode tanggal 1 sampai tanggal 9 September itu dia yang paling banyak adalah hair treatment. Yang kedua body treatment, selanjutnya nail treatment. Terus penjualan produk CD kertas itu 26, hair tonic putri ada 2. Jadi ini kita buatkan untuk mempermudah teman-teman menganalisa ya. Di salonnya itu kira-kira produk yang paling laris itu apa aja. Lalu terakhir adalah di sini di pengaturan. Nah, ini dia fee lembur. Nah, ini fee lembur itu dia mau berapa gitu ya hitungannya. Ini kita bisa ubah ya, bisa edit. Contohnya 10.000 per jam. Nah, itu nanti kalau semuanya dia lemburnya 1 jam 10 menit akan otomatis menghitung sendiri sistemnya. Berarti 1 jam 10 menit itu dari 10.000-nya dia akan dihitungkan jadi totalnya berapa. Lalu di sini ada hari dalam 1 bulan. Ini juga contohnya di bulan ini dia ada berapa hari, itu juga bisa teman-teman ya kita setting. Oke, kurang lebih ini adalah sistem kasir pos.id teman-teman. Jadi sistem ini kita buat dari permasalahan-permasalahan yang ada di salon kita. Jadi ketika kita sudah mendapatkan solusinya, akhirnya kita menciptakan kasirpos.id ini atau kasirpos.id. Sehingga di sistem kasir ini bisa digunakan juga untuk teman-teman. Semoga kasirpos.id ini bisa membantu teman-teman semuanya, dan tenang aja, nanti ketika ada yang belum paham, ketika teman-teman mengambil sistem ini, maka akan ada nanti pendampingan ketika mengupload produk dan menjelaskan juga seperti apa yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nanti akan dibantu oleh tim dari kasirpos.id. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.